It's more dreadful for gnostic to be expanded than to be contracted. For only few can say within the limits of proper conduct in expansion. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi alamallahu bil'ulumihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah ila yaumiddin. Hikmah ke-82 berkata Imam Ibnu Athaillah Sekandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumihi wa asrarih. Al-'arifuna idza busitu akhwafu minhum idza qubidu wa la yaqifu ala hududil adabi fil basti illa qalilun. Yang artinya kaum arif lebih khawatir ketika diberi kelapangan daripada ketika diberi kesempitan. Karena yang bisa menjaga etika saat berada dalam kelapangan hanyalah sedikit. Penjelasannya, mereka amat mengkhawatirkan diri mereka jika diberi Allah kelapangan. Bagi mereka kelapangan lebih cocok dengan hawa nafsu. Saat itu mereka takut terjerumus. Ya, jadikan ini pengetahuan jika kita memang belum sampai ke sini. Artinya jika kita melihat seseorang seperti ini, kita bisa memahami. Ya. Ya, mereka itu takut terjerumus oleh dorongan hawa nafsu untuk selalu berbicara tentang ahwal atau karomah dan keistimewaan lainnya yang mereka miliki. Mungkin disitulah letak keterusiran dan ketersaingan mereka. Terkadang pula pada saat itu dari diri mereka terucap ucapannya tidak sesuai dengan keagungan Tuhan. Saat itulah mereka dituntut untuk selalu menjaga adab dan menahan diri. Itu amat sulit bagi mereka dalam kondisi ini. Jadi dalam kondisi tertentu terkadang mereka terdorong untuk menceritakan keistimewaan itu. Ya. Sekalipun mereka menyadari dan menahan bahwasanya yang disadari itulah bukan pada dirinya, dan dia menyadari kelemahan dirinya dan keistimewaan itu datangnya dari Allah. Artinya karomah itu datangnya dari Allah. Ya. Pada dasarnya dia juga tidak menginginkan orang-orang berpendapat ataupun mengira bersudut pandang bahwasanya dia memiliki keistimewaan ataupun karomah. Dan pada satu ahwal pun terkadang seorang arif ini mengalami gurur, artinya ketidaksengajaan di luar dari kesadaran diri membicarakan hal tersebut. Nah, kalaupun itu terjadi, terkadang ada manusia yang menerima, ada juga yang tidak. Dan dalam keadaan ahwal ketika dia menceritakan dengan sengaja, dia akan ditertawakan ataupun dianggap aneh oleh orang awam yang tidak memahami hal ini. Ya, makanya pentingnya pengetahuan ini. Ya. Dan dianggap suatu karunia Allah jika orang yang mendengarnya itu adalah orang yang memahami hal ini. Oleh sebab itu Ibnu Athaillah berkata, yang bisa menjaga adab pada saat berada dalam kelapangan hanyalah sedikit. Dalam Lataif Al-Minan disebutkan bahwa kelapangan dapat menggelincirkan kaki orang-orang. Ia menuntut agar mereka lebih waspada dan berhati-hati. Kesempitan lebih sedikit
kepada keselamatan karena ia merupakan tempat hamba berada dalam genggaman Allah. Di sana pula kuasa Allah meliputinya. Dari manakah gerangan datangnya kelapangan? Nah, datangnya kelapangan itu datangnya dari Allah. Nah, jadi ada perbedaan di mana orang arif mengetahui, ya, menyadari diri tentang kelapangan itu, ya, pada dalam suatu keadaan, ya, baik keadaan susah maupun senang, miskin ataupun kaya, ya. Inilah yang disadarinya. Nah, berbeda dengan ketika kita sebagai orang awam, di mana kita menginginkan, ya, sesuatu, katakanlah kita ingin sukses kaya, dan ketika terjadi suatu kekayaan, ya, akan banyak orang-orang yang mendatangi kita, membutuhkan kita, baik teman ataupun orang yang tidak kita kenal, dengan segala macam keinginan yang berbeda-beda, baik keinginan dia ingin numpang tenar, ataupun keinginan dia minjem uang, ataupun keinginan dia untuk kolaborasi, artinya bergabung dalam bisnis yang dia jalani itu sendiri. Nah, ketika orang awam yang tidak menyadari hal ini, dia akan merasa bangga. Semakin didatangi, semakin banyak orang yang membutuhkannya, dia akan merasa bangga. Nah, dan jika Allah berkehendak pada dirinya, Allah akan mengirimkan cahaya ilahiynya, artinya kesadaran diri dalam dirinya. Waktunya dia akan menyadari betapa waktunya menjadi sempit karena banyaknya tamu yang datang, orang yang membutuhkan dirinya, dan dia tidak bisa menikmati secangkir kopi. Artinya seperti itu, kenikmatan dalam duduk sejenak itu sendiri. Dan dia tidak bisa merasakan nikmatnya teh karena banyaknya pikiran dan kebutuhan ataupun PR yang perlu dia kerjakan itu sendiri. Nah, inilah luar biasa kelapangan itu ketika kita sadari pada diri kita. Nah, inilah dimana hikmah ke-82 ini menjelaskan tentang keadaan seorang arif, dan saya, ya, ataupun kita coba untuk, ya, mengintrospeksi pada keadaan diri orang awam. Artinya kita selalu mencoba menggali untuk memahami dalam sudut aspek, ya. Jadi kelapangan sama dengan keluar dari hukum waktunya. Nah, ini kelapangan sama dengan keluar dari hukum waktunya. Sedangkan kesempitan adalah keadaan yang memang layak ada di dunia ini. Jadi jika kita sadari dengan segala aspek ini, ya, apa yang kita pelajari dengan ilmu fisika matematika, di mana kita sadari keilmuan fisika yang kita pelajari tentang ini, dan ternyata memang disitulah Allah mengajarkannya, di mana adanya, ya, energi massa, kemudian kecepatannya, itulah menjadikan cahaya. Artinya cahaya itu kelapangan. Contoh sederhana kita gabungkan ke dalam kehidupan diri kita, seseorang yang telah bekerja seharian penuh, ya, dimana dia sudah terkuras, artinya energinya, ya, kemudian waktunya, ya. Nah, setelah itu dia merasakan kenikmatan di sore hari atau malamnya. Karena apa? Karena sudah meluangkan waktunya, ya. Jika dia mendapatkan atau menyadari tentang hal ini, ya, dia akan merasakan kelapangan hatinya, betapa nikmatnya apa yang telah dikerjakannya. Terlebih-lebih dia mendapatkan hasil apa yang dia kerjakannya. Ya, contoh sederhana ketika orang berdagang dari pagi sampai malam, ya, ketika tutup tokonya, kemudian dia balik ke rumah. Nah, disitulah dia merasa kelapangan, ya. Kalau orang arif, dia ketika, ya, mendapatkan keuntungan ataupun tidak, dia merasa kelapangan.
Namun ke orang-orang awam, ketika dia tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dikerjakan dari hasil dagangannya itu, dia akan apa? Dia akan merasa kesempitan karena belum mengenal, ya, mengenal hukum ini. Artinya hukum fisika ini, dimana yang tergambar pada diri orang atau diri kita, ya, atau yang kita kenal dengan cahaya ilahi di dalam kitab kami ini yang dijelaskan, ya. Jadi kalau orang awam menerima kelapangannya itu terkadang berdasarkan hasil nilai atau value, ya, yang kita kenal keuntungan. Sementara orang arif bukan itu, menerima kelapangan setelah apa yang telah dia kerjakan atau dia sampaikan. Artinya hadirnya rasa syukur menciptakan kelapangan itu sendiri. Nah, inilah yang kita kenal mungkin di dalam ilmu pengetahuan MC kuadrat, yang terkadang kita mungkin kita saja, mungkin ahli fisika ataupun matematika sendiri tidak menyadari, atau bahkan ahli kimia tidak menyadari tentang apa yang dia pelajari, bahwasanya itu adalah masuk ke dalam dirinya sendiri dalam suatu aspek kehidupan manusia itu sendiri. Nah, makanya ketika merumuskan itu akan mengalami fana. Nah, itu rumusan sebenarnya yang dibuat oleh Galileo, bahkan dia sendiri tidak menyadari. Mungkin seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Tapi itulah keagungan Allah, kehebatan Allah, bagaimana menjelaskan sesuatunya kepada hamba-hambanya, baik yang belum beriman maupun yang sudah beriman. Karena dunia adalah negeri yang penuh beban, misteri tentang masa depan, ketidaktahuan tentang masa lalu, dan tempat tuntutan pelaksanaan hak-hak Allah. Ya, inilah dimana memang ada hak-hak Allah yang perlu kita pahami, ya, kita jalani, kita laksanakan sebagai hambanya. Jadi pentingnya mengenal hak-hak Allah. Dalam hikmah sebelumnya, diantaranya hak Allah, Allah berhak untuk dicintai, Allah berhak untuk disembah, diagungkan, Allah berhak untuk diketahui, Allah berhak untuk artinya kita malu terhadap Allah. Artinya kita perlu mawas diri terhadap Allah, karena segala sesuatunya tidak luput dari pantauan Allah. Nah, ini sudah dijelaskan di hikmah sebelumnya. Baik, mohon maaf sebelumnya jika ada kekurangan dan kelebihan ataupun baik benarnya itu tentunya datangnya dari Allah, dan keburukan tentunya dari manusia itu sendiri. Jika ada segala sesuatu ataupun sepercik debu yang ada pada diri kita ataupun pada diri saya tentang membenarkan sesuatu apa yang kita sampaikan ataupun kita lakukan, tentunya nanti Allah akan mengirimkan segala sesuatunya, baik dari hambanya ataupun makhluk lainnya, baik dari ucapan, tulisan ataupun tindakan, yang akan mengingatkan itu sendiri. Artinya sebenar-benarnya kebenaran itu datangnya dari Allah. Kita hanya patut mengetahui, memahami, kemudian berserah diri, pasrah diri. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.